Penjara bukan surga. Banyaklah, kalian bisa jalan-jalan ke lapas-lapas itu, tongkrongin di depan itu kalau malam, habis salat maghrib sudah ada tuh mobil yang keluar. Publik kembali disuguhi ironi penegakan hukum di Indonesia. Koruptor, pelaku extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, bisa bebas keluar masuk lembaga pemasyarakatan LP, yang notabene ialah penjara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samadlah, yang mengatakan banyak terpidana korupsi yang masih menjalani hukuman di balik jeruji besi bisa menikmati kebebasan. Mereka biasa meninggalkan LP pada malam hari dan kembali sebelum matahari terbit. Kita yakin Ketua KPK melontarkan itu bukan untuk mencari perhatian, apalagi sensasi. KPK memiliki kepentingan kuat untuk memberikan efek jera kepada koruptor dengan menuntut setinggi mungkin di pengadilan tindak pidana korupsi. Namun efek jera tak kunjung datang karena terpidana bukannya mendapat kekangan hidup di penjara, melainkan malah berleha-leha di luar penjara. Mereka bebas keluar masuk, mengatur kekayaan hasil korupsi, bebas bertemu keluarga, bahkan bisa mengatur usaha dari dalam penjara. Semua diduga karena uang para koruptor mengalir kepada pihak yang seharusnya menjaga dan mengekang mereka selama di penjara. Masih hangat dalam ingatan publik, tersangka kasus korupsi pajak Gayus Tambunan sempat menonton pertandingan tenis berskala internasional di Bali ketika ditahan di rumah tahanan Brimob Kelapa II, Depok. Terpidana mega korupsi kasus Wisma Atlet, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin bahkan lebih dari sepekan bisa keluar dari penjara dengan alasan sakit. Dia dirawat di rumah sakit yang sama dengan istrinya yang juga terpidana korupsi dengan alasan sakit. Fakta bahwa penjara di Indonesia menganut paham materialistis sudah menjadi rahasia umum. Narapidana kaya menduduki kasta tertinggi, sedangkan yang tidak berduit harus menjadi kacung. Di dalam penjara, narapidana kaya menikmati fasilitas mewah. Penjara ibarat surga bagi mereka. Tragisnya, pemerintah sepertinya tidak kuasa melawan kekuatan uang yang beredar di dalam bui. Kuasa negara kalah oleh kuasa duit para koruptor. Koruptor yang leluasa keluar penjara atau menikmati fasilitas mewah di dalam penjara jelas melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu tidak terjadi bila sipir tidak gelap hati berkong kali kong dengan terpidana. Pernyataan Abraham Samad mewakili perasaan jaksa eksekutor dan publik pada umumnya yang resah atas lemahnya sistem penjara di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebagai pemegang kekuasaan di penjara, tidak bisa terus berpangku tangan atau bahkan mengangkat kedua tangan menghadapi lemahnya penjara Indonesia. Kemenkum dan HAM harus membuat sistem penjara khusus bagi para koruptor. Penjara itu dilengkapi sistem pengawasan ketat, tidak hanya bagi terpidana, tetapi juga terhadap sipir penjara. Prosedur kerja standar harus dijalankan dengan baik, sehingga sanksi keras bisa diterapkan kepada mereka yang melanggar. Janganlah penjara malah menjadi semacam surga bagi para terpidana kaya. Semestinya, di penjara kebebasan setiap narapidana dikekang. Akses mereka terhadap dunia luar pun harus dibatasi. Bila tidak, penjara tak akan membuat jera para koruptor.